Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Anggara di sini. Salam jaya untuk sobat kreatif. Ruangnya orang-orang kreatif. Sobat kreatif, perasaan galau bercampur khawatir mungkin ada bagi setiap sahabat yang saat ini posisinya menyandang sebagai fresh graduate. Perasaan itu muncul seiring munculnya berita-berita terkait lowongan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan setiap tahunnya. Kalau di episode pertama kemarin kita membahas terkait persiapan untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi yaitu jenjang perkuliahan bersama Kak Tisa. Kalau di episode kedua kali ini kita tidak kalah seru juga membahas tentang persiapan untuk memasuki dunia pekerjaan. Kebetulan banget nih teman-teman, saya juga mengundang rekan saya untuk diajak sharing-sharing terkait persiapannya untuk memasuki dunia pekerjaan. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Ya, halo. Nama saya Ditya Bayu Pratama. Saya biasa dipanggil ya terserah. Bukan maksudnya kayak dipanggil terserah gitu, enggak. Maksudnya saya di rumah itu biasa dipanggil Adit, tapi kalau misal di sekolah atau di tempat organisasi biasa dipanggil Bayu. Terserah mau Adit atau Bayu itu bebas. Oke, Mas atau kakak aja ya? Mas aja ya nih, Mas boleh Mas. ya? Lebih enak Mas sih, lebih nggak canggung jadinya kan. Iya, Mas aja ya. Untuk Mas Bayu nih dulu kepikirannya mau masuk SMA atau SMK? Boleh diceritakan sedikit dulu ya? Boleh, nggak apa-apa, bisa di-sharing-sharing sama teman-teman juga nanti. Sebelumnya bahkan dulu sebelum saya masuk ke SMK ini niat saya itu nggak ingin sekolah kembali. Kenapa kok nggak mau sekolah kembali itu, Mas? Ada beberapa faktor dan alasan karena waktu itu saya itu sempat sakit dan memang berhenti sekolah itu sekitar 2 tahun lebih kan. Karena Lama banget. ya jadi untuk melanjutkannya lagi itu kayak malu gitu kan, umurnya lebih tua sendiri dan juga nggak terbiasa sama lingkungan sekolah karena waktu dulu kan saya tuh bekerja ikut orang tua juga. Dan akhirnya saya pindah ke tempat ini, terus ditawarin lah sama orang tua saya yang memang kebetulan bapak saya itu salah satu alumni dari SMK ini dan beliau lulus pada tahun 2004 dan adiknya juga sama. Adanya sekolah di sini lulus tahun 2006. Jadi akhirnya saya bisa sekolah di sini karena memang salah satu rekomendasi juga sih dari Orang tua. saya. Karena orang tua sudah tahu bagaimana sekolahan ini Iya, berkembang, terus karena bagaimana pengajarannya juga bagus. Terus pengalaman apa aja nih yang udah didapat selama 3 tahun di sekolah sini? kalau untuk pengalaman itu memang sangat banyak ya sebenarnya. Banyak banget. Apa aja tuh? Kalau untuk pengalaman bisa kita dapat dari jurusan di sekolah, terus juga dari pengalaman di organisasi yang memang kebetulan saya ikut berorganisasi juga di sini. Jadi memang banyak banget yang kita dapat, salah satunya ilmu yang memang saya itu waktu sekolah di sini itu masuk ke jurusan TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, yang salah satu program keahlian yang memang cukup paling tua di sekolah ini katanya ya. Itu paling tua dan alhamdulillah bisa mempelajari tentang PLC dan penerangan dan pokoknya yang berkaitan dengan listrik itu alhamdulillah bisa kita dapat. Dan juga berorganisasi kita bisa mendapatkan teman, kita bisa mengetahui sejarah-sejarah sekolah ini seperti apa gitu kan. Jadi kita mempunyai ya banyak wawasan lah kita sekolah di sini selama 3 tahun. Oh, jadi banyak banget nih pengalaman yang didapat selama 3 tahun di sini, mulai dari sejarah sekolahnya, terus ilmu-ilmu dari jurusannya, terus cara berorganisasi juga dapat juga toh tadi. Terus sekarang tanggapan keluarga Mas Bayu bagaimana nih? Kalau Mas Bayu sekolah di sini? Tanggapannya ya memang rekomendasi dari mereka juga sih kan, saya sekolah di sini ya mereka pasti ya sangat senang kalau saya bisa sekolah di sini daripada sebelumnya saya cuma ikut bekerja sana sini kan memang nggak tahu arah tujuannya. Benar. Dan akhirnya direkomendasikan sekolah di sini melanjutkan SMK
agar bisa salah satunya kan bisa melamar ke salah satu perusahaan yang lebih besar lagi nantinya. Oke. Untuk planning setelah lulusnya mau kemana nih? Mau kuliah atau kerja nih Mas Bayu? Pastinya sih kerja lah ya, namanya kita masuk SMK, cuman kan namanya seseorang itu kan beda-beda, Iya. mempunyai opininya masing-masing dan pendapatnya itu ya. Ada yang mereka yang dari SMK mau kuliah, ada yang dari SMK juga mau kerja. Cuman kan mayoritas orang-orang yang sekolah di SMK itu rata-rata mereka ingin melanjutkan untuk bekerja daripada kuliah. Beda dengan SMA. Kalau misal SMA berarti ya rata-rata memang mereka inginnya masuk kuliah untuk melanjutkan pendidikan seperti itu kan. Iya. Karena memang jurusan mereka kan kayak seperti IPA, IPA, IPS IPS. seperti itu. Jadi akhirnya mereka melanjutkan kuliah. Iya. Beda dengan SMK. Kalau SMK kan mempunyai keahlian masing-masing seperti TSM, TKR dan distrik, pokoknya banyak gitu kan. Jadi kita punya keahlian dan bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan industri. Jadi dari Mas Bayu sendiri mau kerja ya? Kerja. Kalau mau juga kuliah tuh fleksibel juga, SMK Iya. juga bisa teman-teman. Bisa. Tergantung kitanya masing-masing aja. Terus kita pintar-pintar cari beasiswa juga biar bisa membantu orang tua. Iya, betul. Untuk syarat dan ketentuan Mas Bayu mau kerja ini gimana? Dengar-dengar juga nih Mas Bayu tuh lagi menunggu panggilan Iya, kerja. Kalau untuk syarat dan ketentuannya pasti kita itu kalau mau bekerja ya pasti yang harus disiapkan itu adalah mental kita untuk bekerja, karena suasana di industri dengan di sekolah itu sangat jauh berbeda. Benar. Ya kan, karena memang di industri itu bisa dibilang di sana tuh keras lah. Keras. Kita harus dituntut seperti ini, harus dituntut seperti itu. Kalau misal mental kita itu nggak kuat, ya kita pasti down di sana. Bener Jadi banget. ujungnya, ya nanti resign, cepet resign. Baru kerja 2 hari, 3 hari, udah keluar resign karena nggak kuat, atasannya keras-keras. Iya. Dan bahkan kita kalau bisa melihat seperti negara-negara maju di Jepang, Korea itu mereka bahkan lebih keras lagi daripada kita. Dan mereka di sana itu ya karena memang kita itu perbedaan SDM juga ya. Iya. Jadi ya kita mereka mempunyai ketentuan tersendiri dari negaranya, akhirnya mereka bisa lebih maju dari negara kita ini, karena ya seperti itulah. Kayak saya sering dengar sih seperti itu, kayak negara Jepang juga kan pasti pernah tahu ya Mas ya. Pernah. Ya kayak di Jepang itu kan memang mereka bekerja itu benar-benar keras, dan bahkan orang-orang Indonesia itu banyak yang nggak kuat, akhirnya mereka kembali ke Indonesia. karena mentalnya nggak kuat. Karena emang salah satu hal yang paling penting itu kalau mau bekerja itu adalah mental kita. Dan cara pola pikirnya juga berbeda dengan orang Jepang. Ya betul, sangat berbeda lah, spesial aja. Kan memang perbedaan SDM-nya juga lumayan Tinggi, ya. lebih tinggi sana daripada Indonesia ya. Lumayan. Oke. Terus untuk alasan bekerja tuh apa Mas Bayu? Pastinya ya kalau alasan kita untuk bekerja itu adalah salah satunya membantu perekonomian keluarga. Iya. Ya kan? Iya. Sebenarnya memang orang-orang itu yang ingin kuliah, mereka juga ingin membantu perekonomian keluarga, tapi akhirnya mereka tidak mempunyai modal yang cukup untuk biaya kuliah tersebut. Akhirnya mereka ya udah nggak usah kuliah, daripada fokus kerja gitu iya, ya. langsung fokus kerja aja daripada kuliah kan ya lumayan lah ya. Lumayan. Biayanya itu. Ya meskipun memang ada beasiswa, tapi kan emang lumayan juga untuk biaya kuliah itu, dan akhirnya banyak orang-orang yang lebih memilih bekerja daripada kuliah. Ya memang itulah tergantung masing-masing orang. Kuliah juga bisa disambi sama kerja, tergantung nanti kita juga mau ambil kuliahnya di pagi atau sore. Itu tergantung kepribadian masing-masing sih teman-teman. Kalau mau kuliah, kalau kita mau kerja ya kerja aja nggak apa-apa. Kalau kondisinya sangat memaksa, kemudian kita bisa membantu perekonomian keluarga. Terus kita kalau mau jajan apa-apa gitu nggak minta ke orang tua, karena kita udah besar juga ya. Udah lulus nih, kita udah harus mikir masa depan kita. Betul kayak gitu. Untuk Mas Bayu, pesan dan kesannya untuk adik-adik masuk ke SMK sini tuh apa aja?
gimana ya? Ya kalau misal kita menjelaskan secara spesifik itu sebenarnya di sekolah ini tuh sangat bagus, sangat bagus sebenarnya. Dan memang dari teman-teman bahkan persirkelan antara pertemanan di SMK ini dan guru-gurunya semuanya itu enak lah untuk diajak kompromi, diajak ngobrol itu enak. Dan apalagi di sini kan memang ada yang namanya organisasi seperti IPM ataupun Tonti seperti Mas Angga ini. Dari beliau itu ikut salah satu organisasi. Dua-duanya ya Mas? Dua-duanya saya ikut. IPM ikut, Tonti ikut. Iya. Tapi gimana itu Mas? Enak di sana? Ya lumayan enak juga. Kalau saya kan ikutnya kan cuma IPM, kan nggak ngerasain Tonti gitu kan. Mungkin dari Mas Angga bisa jelas. Bisa. Kalau ikut Tonti itu kegiatan juga seru kok. Kemarin juga pernah ikut lomba di salah satu universitas di Magelang. Ikut lomba LPBB baris berbaris di sana. Lumayan juga kita bisa mengenal teman baru. Terus kita ikut PBB itu atau Tonti bisa melatih mental terutama, terus rasa kepercayaan diri. Banyak lagi. Terus apalagi ya? Banyak lah pokoknya. Iya. Jadi ya seperti itu. Jadi kayak dari apa namanya program keahliannya, jurusannya juga banyak. Jadi enggak biasanya ya orang-orang tuh mikir SMK itu penuh sama laki-laki, tapi di sini enggak. Di sini tuh ada jurusan yang memang dikhususkan untuk perempuan seperti perhotelan dan kuliner. Seperti itu. Jadi ya tidak diharuskan hanya cowok ya kan orang-orang sering dengar SMK pasti kan cowok banyak cowoknya kan rata-rata itunya kan mesin mesin listrik seperti itu kan cewek kan nggak ada yang minat jadi lebih minat namun ada beberapa juga kok di salah satu atau dua jurusan di sekolah kita nih ada ceweknya yang mayoritas kebanyakan cowok sih yang masuk ke jurusan namun ada dua jurusan yang ada ceweknya sekitaran 5 atau berapa gitu teman-teman. Sobat kreatif, secara garis besar sistem di SMK sudah didesain menciptakan bibit-bibit SDM yang siap untuk terjun di dunia kerja. Hanya saja kualitas SDM tidak bisa disamakan tergantung individu masing-masing. Selain itu untuk jurusan teknik alokasinya dalam dunia kerja sangatlah variatif, tidak hanya menjurus saja. Tetap semangat, tetap jaga imun, dan tetap sehat. Sekian ulasan pasca kelulusan bersama Mas Bayu. Apabila ada saran dan kritik, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Anggara Diksi dan Mas Bayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.